Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rima, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Begini ya, terima kasih Bu Rima menyempatkan waktunya untuk membantu saya dalam kegiatan dari guru penggerak, yaitu kita mau melakukan supervisi coaching. Jadi di sini kira-kira apa nih yang bisa saya bantu buat Bu Rima? Ada kegiatan apa yang bisa saya bantu? Terima kasih untuk kehadirannya Mbak Rana. Selamat digandeng ya, karena kan lebih muda nih. Kebetulan di sini Ibu mohon sekali untuk bantuan dan masukannya. Ada permasalahan yang Ibu hadapi. Sementara ini kan Ibu akan PPL, ya, praktek lapangan. Nah, di sini permasalahannya ini yang Ibu hadapi adalah audiensnya, gitu, anak-anak. Sementara yang selama ini Ibu pegang adalah anak-anak SD. Berarti kan sekarang karena jurusan sekolahnya Ibu dan seterusnya, ini pihak PPTK bahwa Ibu harus PPL di sekolah lanjutan atas. Nah, ini kan sangat jauh sekali gitu. Mungkin dari metodenya bagaimana sih menghadapi siswanya, bagaimana sih untuk pembuatan cara-caranya seperti itu. Jadi kira-kira untuk sementara ini apa yang harus Ibu lakukan gitu. Jadi Ibu mau praktek kerja lapangan katanya ya, mengajarnya di SMA gitu ya, iya. karena PPG-nya pendidikannya sejarah. Betul. Padahal hari-hari di SD gitu ya Bu ya, susah. tantangan ya Bu ya. Ada yang coba. Terus untuk RPP-nya sendiri bagaimana Bu? Udah susun atau gimana? Sudah, cuman kan pasti tidak sama ya. Betul. Apalagi ini dengan kurikulum merdeka yang masih buta sama sekali untuk SMA ini kayak apa, Iya, gitu kan? Kalau baca-baca dan seterusnya, pertama dari peserta didik, kemudian yang kedua dari bentuk RPP, nah, terus yang ketiga mungkin ada metode-metode apa mungkin dengan kalau SD kan mungkin bisa kita rangkul ya, gitu. Jadi mohon bantuannya karena sedikit banyak Ibu juga kan pengen sempurna gitu ya, gitu. Untuk materi sendiri Ibu gimana? Ada kesulitan tidak? Ada sedikit ya, ada SMA gitu pasti ya? pasti ada gitu. Tapi ya mohon bantuannya juga, mohon masukannya kira-kira apa sih untuk kegiatan ini supaya bisa berjalan sesuai dengan harapan. Selanjutnya Bu Rima, metode atau inovasi pembelajaran yang dilakukan kira-kira apa yang berbeda dari hari-hari Bu Rima mengajar di SD gitu? Karena ini kan mau ngajarnya di SMA, pasti ada yang berbedanya apa? Itu justru ini masukannya nih, kita kira-kira metodenya apa gitu. Kalau selama ini kan apakah sama SD dengan SMA gitu. Kalau SD kan mungkin bisa bercerita namanya ceramah metodenya. Nah, kalau untuk menarik minat anak-anak SMA ini kan masih awam ya, harusnya bagaimana supaya dia tertarik dengan kita gitu. Karena karakter Beda. didiknya beda ya Gitu. harian. Nah, untuk kalau pembelajaran berdiferensiasi nih, kira-kira Bu Rima udah tahu belum? Apa tadi ya? Berdiferensiasi. Apa ya itu ya? Belum ya? Belum. Iya, jadi Kira-kira gimana itu? mungkin itu bisa menjadi salah satu ya, mungkin Bu Rima nanti bisa coba bahwa kan kita harus tahu kebutuhan peserta didik, apalagi Ibu dari SD mau ke SMA nih. Iya. Nanti Ibu pelajari dulu karakternya, minatnya. Ibu udah sempet survei ke sana belum? Masuk sekali ya belum, cuman pernah lihat juga, cuman seperti itu, cuman untuk terjun nanti Tapi udah lihat ya kira-kira muridnya tuh yang seperti apa ya. Nanti kalau dengan berdiferensiasi itu Bu, Ibu bisa mengakomodir kebutuhan si muridnya. Dari gaya belajarnya, dari minatnya, dan kesiapannya. Nanti bisa di searching lagi, kemudian diferensiasinya kita masukin di RPP Bu, gitu ya. ini diferensiasi ini apa nih gitu? Ada diferensiasi konten dari materi, Ibu harus bervariasi karena kan gaya belajar anak beda-beda ya. Ada yang senang melihat auditori ataupun kinestetik. Kemudian dari segi proses juga mungkin ada anak yang senangnya ngomong, senangnya menulis, gitu ya, itu beda-beda. Kemudian produk, nah kalau produk mungkin nanti terkait dengan RPP Ibu, apakah metode yang digunakan atau pendekatannya PBJL atau apa, nanti bisa disesuaikan, gitu ya Bu ya. Kalau bisa disesuaikan. Lalu Ibu kira-kira nih persiapannya kan udah lumayan ya.
10, kira-kira ada di posisi berapa? Berapa ya? Karena kan beda jauh ya dari Iya, SD benar. SMA Beda gitu. karakternya ya. Paling berani kira-kira baru 60 deh kayaknya. 60, di posisi 60 ya. 60. Nah, harapan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran nanti, kemampuan Ibu, misalkan pengetahuan atau penerapan pembelajarannya itu nanti berada di posisi berapa? Harapannya Ya, gitu ya. harapannya sih kalau bisa, Meningkat ya. kalau bisa gitu ya, ya sampai ke 10 ya, jangan atau 100. Cuman kan balik lagi gitu, kayaknya untuk ibu pribadi di posisi 80 aja udah cukup deh kayaknya. Jadi nanti targetnya mungkin tidak terlalu Muluk-muluk sempurna ya, gitu ya. gitu. Tapi di 80 sudah ada 80 peningkatan aja, iya. Nanti kita coba ya Bu ya di saat pelaksanaannya. Insya Allah besok ya mulai pelaksanaannya Iya, ya Bu ya. siap. Lalu Ibu kira-kira membutuhkan dukungan atau bantuan dari siapa aja ini dalam melaksanakan tugas Ibu? Ya ada beberapa tapi terutama Nek. Jadi ibu minta bantuannya, apa yang harus ibu persiapkan, apa yang harus ibu lakukan demi tercapainya di angka 80 ini gitu ya. Kita sama-sama menyusun daripada oke. SOP dan Iya, siap. kegiatannya. Baik. Iya. Oke. Ya segitu dulu deh Bu Irma ya. Insya Allah kita nanti habis ini kita siapkan perangkatnya untuk kita besok kita praktekkan. Terima kasih banyak ya. Sukses selalu ya Bu Oke, Irma. sama-sama. Iya. Assalamualaikum.